Laga Timnas Indonesia versus Argentina berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Berdasarkan keterangan dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Sandy Walsh dipastikan absen. Mengingat Sandy Walsh dilanda cedera. Cedera dialami Sandy Walsh saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan kondisi dari Jordi Amat dalam pemulihan. Karena itu Jordi Amat dan Sandy Walsh tidak bisa dimainkan dalam laga Timnas Indonesia versus Palestina. Laga Timnas Indonesia versus Palestina berakhir sama kuat 0-0. Shin Tae-yong menuturkan Jordi Amat berpeluang tampil di laga kontra Argentina. Selain itu, Pratama Arhan dikatakan Shin Tae-yong menderita cedera ringan. Sisa pemain Timnas Indonesia lainnya dalam keadaan baik. Terpantau di latihan hari ini hanya diikuti 25 pemain, minus Sandy Walsh yang absen. Dia menambahkan latihan kali sifatnya pemulihan, terkecuali bagi pemain yang tidak ditampilkan di laga kontra Palestina. Mereka lebih digenjot secara intensitas latihan. Di satu sisi latihan Timnas Indonesia di lapangan A berlangsung tertutup. Ada sejumlah fakta setelah pertandingan Timnas Indonesia melawan Palestina. Pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 0-0. Adapun fakta-fakta dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Palestina. Debut Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Pemain naturalisasi Rafael Struijk mendapatkan debut di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menurunkannya sebagai starter di lini depan bersama Dimas Derajat. Bermain 45 menit pada babak kedua, ia digantikan Dendi Sulistiawan. Selain Rafael Struijk, Ivar Jenner juga mendapatkan debut. Pemain tim U21 FC Utrecht itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-70 menggantikan Ricky Kambuaya. Di posisi starter diisi 5 pemain abroad. Starting Timnas Indonesia melawan Palestina diisi oleh 5 pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Jumlah itu dapat dikatakan mengisi hampir 50% starting squad Garuda. 5 pemain abroad tersebut ialah Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Akan tetapi untuk Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand tidak bermain penuh sepanjang pertandingan. Marcelino pemain termuda di starter Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sebagai pemain termuda dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni ini. Ia pun masuk dalam starter Timnas Indonesia melawan Palestina. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 19 Juni 2023. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan Palestina. Laga bertajuk FIFA Matchday melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Babak pertama Timnas Indonesia cukup mendominasi serangan. Kesempatan emas tercipta melalui Dimas Derajat pada menit ke-38. Dimas sudah berduel langsung dengan kiper Rami Hamada. Sentuhan Dimas masih bisa digagalkan Hamada yang tampil cukup apik di laga tersebut. Salah satu pemain debutan yakni Rafael Struijk mampu memberikan ancaman di depan gawang lawan. Rafael sempat melepaskan tendangan keras menuju gawang pada menit ke-39. Namun, kiper Palestina sukses membendung bola tersebut. Babak kedua terjadi kemelut di depan gawang Indonesia pada menit ke-49. Bola liar sempat dicuri oleh pemain Palestina sebelum kiper Syahrul Trisna mengamankan bola tersebut. Peluang dari Yakob Sayuri dari sisi kanan pada menit ke-55. Yakob berhasil melakukan serangan setelah melewati satu bek Palestina. Tapi tendangannya masih membentur satu pemain lawan dan hanya menghasilkan tendangan sudut.
Serangan balik dari Palestina pada menit ke-60. 3 pemain Palestina berhadapan dengan 2 pemain Indonesia. Islam Batran yang mendapatkan bola berusaha mengirim tendangan yang masih melebar dari gawang Syahrul Trisna. Ancaman dari Palestina melalui M. Rashid pada menit ke-64. Tendangan keras Rashid masih melebar tipis dari gawang Syahrul. Masuk menit ke-86 masih belum ada peluang emas tercipta dari kedua tim. Babak kedua berakhir dengan skor imbang 0-0. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai laga FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia versus Argentina yang tanpa diperkuat mega bintang Lionel Messi. Kini Erick Thohir hanya bisa berharap Lionel Messi tampil pada pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat ini Lionel Messi tengah bersama skuad Argentina yang sudah berada di Beijing, Cina. Di Beijing, tim besutan Lionel Scaloni itu akan menghadapi Australia. Dikatakan Erick Thohir laga kontra Timnas Indonesia bukan bertajuk Lionel Messi All-Star, melainkan pertandingan FIFA Matchday yang akan menentukan ranking ke depannya. Sejatinya nama mantan pemain Barcelona itu masuk dalam daftar skuad Argentina yang akan melawan Australia dan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Lionel Messi yang tidak akan ikut rombongan tim Tango itu melawat ke tanah air dilaporkan oleh jurnalis asal Argentina, Leo Paradiso. Kemudian diperkuat lagi lewat pemberitaan media Argentina, Vermont Deportivo. Antusiasme supporter yang akan hadir di pertandingan kontra Palestina dan Argentina sangat tinggi. Hal itu berkaca dari penjualan tiket 2 laga tersebut yang sudah ludes. Untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Palestina tersedia 40.000 tiket. Sementara di pertandingan kontra Argentina, kuota 60.000 tiket disediakan PSSI.